Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Komisaris baru PT PAL yang pernah nyinyiri Jokowi. Pesanan Kemenhan ditulis oleh Manuel. Rocky Gerung, Said Didu, Fadlizon mendadak bungkam soal Direktur PT PAL yang ternyata rekam jejaknya kelihatan sangat kadrun dan menjadi orang yang pernah menyinyiri Joko Widodo. Namanya adalah Cut Mutia Adrina. Dari namanya kita tahu dia ini pendukung Menhanan. Pada hari Selasa tanggal 15 Juni, keputusan Menteri BUMN Erick pun menuai kontroversi. Kenapa? Karena Cut Mutia menjadi komisaris independen dari PT PAL. Cut Mutia ini adalah pendukung keras Menhanan. Dia menjadi sosok yang memenangkan Menhanan dan Sandi. Siapa Cut Mutia Adrina? Lebih lengkapnya lagi, mari kita simak profilnya. Dia sekarang memiliki Facebook dengan foto profil dirinya sendiri dengan pakaian mirip Neno Warisman. Modelnya sama gitu, berlapis-lapis penutup kepalanya. Lalu cover fotonya adalah burung Garuda. Nasionalis ya? Enggak. Postingan terakhirnya adalah sebuah foto dari sebuah pemantik alias lighter dari Zippo dengan tag Aceh Connection. Kelihatan sekali dia adalah pecinta Aceh, yang tempatnya memenangkan Menhanan Sandi dan Menhanan Hatta 2 kali, yang ternyata pecundang secara nasional. Gak heran kalau Rocky Gerung, Said Didu dan Fadlizon bungkam saat keputusan Menteri BUMN Erick mengangkat orang ini menjadi komisaris independen. Pertanyaannya adalah, apakah Erick kenal orang ini? Atau apakah ada pesanan Menhanan? Saya curiga bahwa Menhanan ini melakukan intervensi lewat kewenangan Kementerian Teknis. Dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan untuk mengajukan komisaris di PT PAL. Nama Cut Mutia Adrina pun akhirnya muncul. Beberapa waktu belakangan ini memang kelihatannya postingan-postingan di Facebook yang ia miliki berbicara dengan keras soal semangat gotong royong. Mungkin karena Menhanan sudah dianggap aman karena sudah melakukan pencitraan di podcast Om Deddy. Beberapa postingannya kelihatannya agak positif, tapi pada akhirnya ketika saya melakukan scroll ke bawah, perubahan yang perlahan terjadi dengan sangat amat nyata. Terlihat sekali manusia ini adalah sosok yang munafik, menyinyiri pemerintahan Joko Widodo dengan menjijikan. Kata-kata yang tak pantas pun ia pernah keluarkan di Facebooknya. Sudah saya bilang dari dulu bahwa rekam jejak di media sosial itu abadi. Tidak ada yang pernah bisa menghilangkannya. Tuhan pun tidak bisa menghilangkannya. Serius ini. Mungkin belakangan ini dia mulai nyinyiri Rocky Gerung soal komentarnya tentang dana haji. Padahal dia ingat sekali bahwa dulu mereka ini satu gerbong pemenangan Menhanan. Dia ini sosok penghina Presiden Joko Widodo yang cukup gencar. Tapi setelah dia kebagian jabatan, dia mendadak bungkam. Dulu Fadlizon, Rocky Gerung dan Said Didu paling rame kalau relawan Joko dijadikan komisaris. Tapi saat relawannya Menhanan yang pernah nyinyir keras kepada Presiden Jokowi dijadikan komisaris di PT PAL, mereka bungkam tutup mulut. Sebelum kita melihat langsung kepada Erick, ada baiknya jika kita melihat mekanisme pengangkatan komisaris. Jadi pengangkatan komisaris itu betul lewat Erick yang menjadi garda terdepan sebagai Menteri BUMN. Tapi ada pengangkatan yang sifatnya rekomendasi. Mengingat Menhanan sering taruh komisaris-komisaris, ternyata ada satu mekanisme yang dilakukan dalam merekrut komisaris. Jadi ada kewenangan dari Kementerian Teknis untuk BUMN tertentu dalam mengajukan komisaris. Kalau PT PAL adalah mengenai penataran angkatan laut, pasti ada hubungan sama Menhan. Jadi apakah orang ini direkomendasikan oleh Menhanan? Saya menduga bahwa Menhanan ini memang bermasalah, apalagi di dalam PT TMI ada 4 kader Gerindra yang diletakkan di dalamnya. 3 aktif, 1 mantan kader. Ini pun sudah mencurigakan. Menhanan mau ngapain di dalam Menhan? Apakah dia sedang menyiapkan logistik? Saya ngeri kalau membayangkannya. Tapi kalau tidak dibayangkan, lebih ngeri lagi. Saya berharap Erick jangan takut dengan Menhanan kalau ada rekomendasi atau semacam kewenangan Kementerian Teknis untuk mengajukan komisaris di PT PAL. Saya berharap Erick bisa lebih selektif lagi. Siapa Cut Mutia? Kita tahu bersama-sama. Rekam jejak digitalnya berceceran di mana-mana. Saya yakin Erick bisa segera menyelesaikan masalah ini. Saya yakin Erick sudah dapat informasi. Tinggal eksekusi saja, jangan lanjutkan.
bahaya kalau penyinyir keras Jokowi bisa jadi komisaris di PT Penataran Angkatan Laut. Ini bicara senjata, begitulah ngeri-ngeri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.